Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, kami mengajak Sobat DB untuk kita sejenak meluangkan waktu merenungkan bagaimana kita selama ini di dalam berbisnis. Dan bagaimana perjalanan bisnis kita selama ini. Apakah terus berkembang, ataukah mengalami pasang surut, ataukah selalu merugi. Di dalam berbisnis harus kita akui bahwa memang rugi, untung, berkembang, surut, semuanya itu adalah sebuah perjalanan yang sulit dihindari oleh seorang pebisnis, oleh seorang pedagang, oleh seorang entrepreneur. Karena itu, kita tidak harus takut dengan semua itu tadi. Tetapi kita harus berusaha untuk menghindari rugi, untuk menghindari surut, untuk menghindari kegagalan. Dan kita harus berupaya untuk mendapatkan untung, untuk bisa mengembangkan usaha, untuk bisa selalu usaha kita sukses. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 5 kunci sukses untuk menghindari kegagalan dalam bisnis dan untuk memperoleh keberuntungan di dalam berbisnis. Pertama yang harus kita lakukan, kita harus menepati janji. Di dalam berbisnis, janji merupakan hal yang sangat fundamental untuk ditepati. Orang yang tidak menepati janji, yang suka mangkir janjinya, tidak akan dipercaya oleh orang lain, baik rekan sesama pebisnis maupun oleh pelanggannya sendiri. Karena itu, jika kita seorang pebisnis, bisa saja berbisnis dalam bentuk mendirikan sebuah toko kelontong misalnya, atau mendirikan lapak sayur misalnya, atau memiliki sebuah frozen contohnya. Kalau kita tidak menepati janji, kita ada harapan akan bangkrut, akan gagal, akan mengalami surut di dalam menjalankan bisnis kita. Misalnya, kita berjanji dengan pelanggan kita bahwa besok akan membawakan barang yang dia minta, yang pada hari ini habis. Tiba-tiba dia besok datang, yang kita janjikan itu tidak ada. Kalau banyak janji-janji seperti ini yang kita lakukan, yang tidak kita tepati, maka besok-besoknya pelanggan tidak lagi akan percaya kepada kita. Dia akan pindah ke toko lain. Demikian juga dengan sesama rekan bisnis misalnya. Kita meminjam uang 500.000. Kita janjikan tanggal 1 bulan besok bayar. Tetapi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan telah datang pula dia meminta kita belum juga bayar. Maka jangan harap lagi ketika kita nanti butuh uang, lantas kita meminjam, dia akan meminjamkan. Karena dia telah mencap kita orang yang tidak menepati janji. Jadi di dalam berbisnis, menepati janji wajib hukumnya. Kalau ingin bisnis kita bisa naik, bisa berkembang. Selanjutnya yang kedua, jangan suka meremehkan orang. Ini juga hal yang sangat penting
di dalam berbisnis. Orang yang suka meremehkan orang, ada harapan bisnisnya akan hancur. Kenapa demikian? Tidak ada orang yang suka diremehkan satu orang pun. Ketika seorang pemilik toko misalnya, ketika seorang pemilik perusahaan suka meremehkan orang, maka nanti lama-lama orang akan menjauh dan toko kita akan sepi. Contoh, datang orang yang pakaiannya kurang rapi, yang pakai sandal jepit, dia menanyakan sesuatu barang yang harganya mungkin mahal. Lantas kita remehkan. Kita tidak yakin dia akan membeli, melihat kepada tampilannya. Padahal kita tidak tahu isi kantongnya berapa. Uang di ATM-nya berapa, kita tidak tahu. Ketika dia akan membeli, kita remehkan. Dia pindah ke toko yang lain. Padahal kalau dia beli, kita bisa dapat untung misalnya 10 juta dari barang yang mungkin akan dia beli. Tetapi ketika kita meremehkan dia, dia pindah ke tempat lain, kita rugi 10 juta jadinya. Demikian juga kita punya toko yang besar, tiba-tiba datang sales menawarkan produk dari perusahaan tempat dia bekerja ke toko kita. Lantas kita remehkan dia. Atau kita tidak layani dia sedikit pun. Tidak kita komentari penawaran dia. Dia sedih. Dia pergi. Padahal bisa saja dengan barang yang dia tawarkan itu, dengan produk yang dia tawarkan itu, bisa jadi toko kita akan ramai oleh pembeli barang yang dia tawarkan. Kita kan tidak tahu apakah produk yang dia tawarkan itu akan disukai oleh pembeli atau tidak. Tetapi karena kita telah terlebih dulu meremehkan orang, maka orang itu tentu pindah ke tempat lain. Jadi sekali lagi, jangan suka meremehkan orang. Orang yang suka meremehkan orang itu identik dengan orang sombong. Orang yang sombong sangat tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam agama Islam terutama, orang sombong itu dibenci Allah. Maka itu, jauhilah sifat sombong. Jangan sekali-kali meremehkan orang, siapapun orangnya. Yang datang ke toko kita, yang datang ke perusahaan kita, yang menawarkan kerjasama dengan kita. Kalau kita memang tidak suka, kalau kita memang tidak berkenan untuk bekerjasama dengan dia, berikan alasan dengan baik sehingga orang itu pergi dengan senang hati. Tidak perlu diremehkan dia. Yang ketiga, jujur. Jujur merupakan tiang utama yang tidak kalah pentingnya dari yang dua hal di atas tadi untuk seorang pebisnis. Jujur ini sangat penting. Pebisnis yang tidak jujur, alamat perusahaannya akan hancur. Bisnisnya akan gulung tikar. Kenapa demikian? Orang yang tidak jujur lagi-lagi tidak akan dipercaya oleh siapapun. Misalnya, dia punya usaha dagang beras, punya toko beras. Dia mengatakan berasnya ini beras yang bagus, setengah bagus, atau yang tidak bagus. Sudah jelas beras itu tidak bagus, dikatakannya ini bagus. Di atasnya memang bagus. Ketika dilihat, dicek, dites bagus. Tetapi di bawahnya diberinya beras yang tidak bagus. Sesampai pembeli di rumah, pembelinya mengeluh, kok begini berasnya? Syukur-syukur kalau pembeli beras itu kembali membawa beras itu dan kita ganti dengan yang bagus. Syukur-syukur. Ada pembeli yang tidak mau datang tetapi dia bersumpah dalam hatinya tidak akan membeli lagi ke toko itu. Dan malah dia sebarkan informasi ke teman-temannya, ke tetangganya bahwa di toko itu jangan beli beras. Kalau beli beras di sana nanti akan tertipu karena di atasnya berasnya bagus, di bawahnya berasnya jelek. Dicampurnya beras bagus dengan beras jelek.
Kalau sudah demikian, maka alamat toko ini akan hancur, akan tutup, akan gulung tikar. Makanya jujur sangat penting bagi seorang pebisnis, bagi seorang pengusaha, bagi seorang entrepreneur. Selanjutnya, yang keempat, sabar menerima kritik. Seorang pebisnis harus sabar menerima kritikan. Andaikan kita seorang pedagang kelontong tadi, atau kita seorang pedagang sayur, atau seorang pemilik toko frozen. Kalau kita dikritik, kalau ada jenis barang yang kita jual yang tidak bagus lantas dikritik, kita harus sabar menerimanya. Jangan marah. Karena kritikan itu perlu untuk kita agar nanti barang-barang seperti itu bisa kita ganti dengan barang yang bagus. Tetapi kalau kita sudah marah ketika dia berikan kritikan, maka yang mengkritik itu tidak akan datang lagi. Padahal mungkin niatnya baik, besok jenis barang ini yang bagus, ini kurang bagus. Begitu juga dengan kita memiliki produk. Kalau produk kita dikritik oleh konsumen, mungkin rasanya kurang bagus, atau yang lain-lainnya yang kurang bagus, kita terima dengan sabar. Jangan kita marah. Jadi perlu kita sabar menerima kritikan. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, disiplin. Disiplin ini sangat-sangat penting sekali bagi pengusaha, bagi pedagang, bagi pebisnis, bagi entrepreneur. Kenapa perlu? Disiplin ini penentu kesuksesan. Suatu contoh, kita punya lapak sayur, kita punya toko kelontong, kita punya toko frozen. Kita kadang buka jam 8 pagi, tutup jam 8 malam. Kadang kita buka jam 11 siang, tutup jam 3 malam. Kadang kita tidak buka. Jadi tidak disiplin. Bagaimana pelanggan kita akan mau tetap berlangganan kita kalau buka toko dan tutup tokonya aja tidak disiplin. Demikian juga orang yang tidak disiplin biasanya cara pengelolaan manajemen tokonya atau perusahaannya juga tidak baik. Makanya disiplin adalah kunci di dalam meraih kesuksesan dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam berdagang. Dan sekali lagi, disiplin merupakan hal penting yang tidak boleh disepelekan. Sobat DB, mudah-mudahan 5 hal ini dapat kita terapkan di dalam kita berbisnis, di dalam kita berdagang, di dalam kita berjualan. Demikian Sobat DB, semoga ada hasilnya. Dan jika Sobat DB merasa ini perlu, kami mohon berikan subscribe kepada channel YouTube DB Channel ini, agar DB Channel bisa terus-menerus mendatangi Sobat DB. Dan agar kami bisa selalu memberikan hal-hal yang berguna bagi Sobat DB di dalam menjalankan bisnis, di dalam menjalankan usaha. Salam sukses dari Sobat DB. Dan jangan lupa pula memberikan komentar dan melakukan share kepada teman-teman sebanyak-banyaknya. Salam sukses. Semoga Sobat DB menjadi pengusaha sukses seluruhnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.